الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, kumpulkan kita kembali untuk bisa melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa apa yang kita pelajari tentang sirah ini menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan sarana mempelajari sirah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki untuk bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Terakhir kajian kita sampai pada peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Terakhir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai Isra dan Mi'raj pagi hari ya, ketika beliau kemudian berada di dekat Masjidil Haram atau di dekat Ka'bah, bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal melihat Nabi SAW sedang duduk sendiri, maka didatangilah oleh Abu Jahal ya. Didatangi oleh Abu Jahal, ditanya. Abu Jahal bilang bahwasanya, saya melihat kamu wahai Muhammad kok dalam keadaan seperti orang bingung. Apa yang terjadi padamu? Kata Abu Jahal, saya barusan mengalami satu peristiwa yang besar, kata Nabi SAW. Peristiwa apa itu? Ya. Lantas Nabi SAW menceritakan peristiwa tersebut, ya. Menceritakan bahwasanya beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ketujuh, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian balik sebelum subuh, ya. Sebelum subuh sudah balik. Maka Abu Jahal yang mendengar sekilas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kemudian berpikir ini peluang ya. Berpikir ini peluang untuk kemudian menjatuhkan kredibilitas Nabi SAW atau menjatuhkan kedudukan Nabi SAW sebagai seorang Rasul ya. Kenapa demikian? Karena dalam pikiran Abu Jahal apa yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad itu sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang aneh, yang kalau itu nanti diceritakan ke banyak orang pasti akan nggak percaya, ya. Orang-orang pasti nggak akan percaya. Itu yang ada dalam benak Abu Jahal, ya. Dia pengen menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa tersebut. Maka Abu Jahal bilang, bagaimana kalau saya undang semua orang, ya, ke sini untuk mendengarkan ceritamu. Tidak apa-apa, silahkan ya. Maksud Abu Jahal supaya orang kemudian
tahu ataupun berubah pikiran bahwasanya Nabi ini orang gila betulan, ya. Orang gila betulan yang mengigau menceritakan sesuatu yang enggak masuk akal. Maka diundanglah orang-orang Quraisy untuk kumpul di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun menceritakan apa yang beliau alami. Maka kemudian ketika beliau mengalami, ketika beliau menceritakan hal tersebut, maka kemudian fadajjal musyrikuna wa a'dhamu dzalik. Kebanyakan orang-orang musyrik kemudian bersorak gembira, bersorak-sorak, berteriak-teriak, mentertawakan apa yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fasara ba'duhum yusaffiku. Ya. Sebagian kemudian bertepuk tangan. Ya. Sebagian kemudian bertepuk tangan. Wa ba'duhum yada'u yadahu ala ra'si ta'ajjuban. Sebagian kemudian meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ya. Sebagai tanda heran dengan cerita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian yang terjadi karena ini peristiwa yang betul-betul aneh, ya, menurut mereka, sebagian kemudian murtad. Orang yang kemudian sebagian sudah masuk Islam tapi kemudian keimanannya lemah, murtad, ya. Mereka yang kemudian murtad inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat, ya, kepada mereka ini, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas was-syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira, ya, dalam surat Al-Isra ayat 60, ya. Dan tidaklah kami menjadikan mimpi yang kami perlihatkan, maksudnya peristiwa yang menurut mereka mimpi itu yang diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa fitnatan linnas, kecuali menjadi fitnah bagi manusia, ya, menjadi ujian bagi manusia. Apakah mereka percaya atau tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasyajaratal mal'unata fil Quran. Dan kemudian Nabi juga menceritakan tentang pohon yang terkutuk dalam Al-Quran untuk menakut-nakuti mereka. Wa ma fama yaziduhum illa tughyanan wa kabira. Namun hal tersebut tidak menambah takut melainkan bertambah kufur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian besar yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya. Kemudian melihat banyak orang yang kemudian mentertawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertepuk tangan seolah-olah mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para sahabat, ya, kemudian mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sebagian sahabat kemudian seseorang kemudian mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar cerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menceritakan sesuatu, kemudian ditertawakan, kemudian disorak-sorai dan lain sebagainya, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar mengatakan, ya Nabi Allah, ya, wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, ahaddasta haula'il qaum annaka ji'ta baital maqdis hadhil laila, ya. Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah engkau menceritakan kepada mereka, ya, bahwasanya engkau mendatangi Baitul Maqdis tadi malam ini? Qala na'am. Faqala Abu Bakar sadaqta, ya. Maka Abu Bakar mengatakan, kamu benar, ya. Maka Abu Bakar mengatakan, kamu benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa anta ya Aba Bakrin As-Siddiq, ya. Dan engkau wahai Abu Bakar, engkau adalah orang-orang yang As-Siddiq. Nah, sejak itulah kemudian Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau adalah orang yang paling mulia di antara seluruh manusia, ya. Seluruh manusia timbangannya lebih berat daripada Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan seluruh manusia, ya. Bahkan ditimbang dengan seluruh pengikutnya para nabi, Abu Bakar masih lebih mulia, ya. Tentu kalah dibandingkan dengan para nabi, ya. Para ulama sepakat bahwasanya manusia yang paling mulia adalah para nabi, ya. Rasul kemudian para nabi, ya. Di antara manusia yang bukan nabi, ya. Di antara manusia yang bukan nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Seluruh manusia, ya. Meskipun itu nanti dibandingkan dengan seluruh pengikutnya para nabi, ya.
pengikutnya Nabi Musa, siapapun orang yang soleh di antara pengikut Nabi Musa, pengikutnya Nabi Nuh atau pengikutnya Nabi Sulaiman atau pengikutnya Nabi siapapun, ya, semua pengikut para Nabi itu kedudukannya masih kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu kesepakatan para ulama. Ya, kemuliaan tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, itu sifat Abu Bakar. Kemudian orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy yang Nabi SAW menceritakan tentang perjalanan dari Masjidil Haram ilal Baitil Masjid, ilal Baitil Maqdis, ada seseorang yang namanya Mut'im bin Adi. Ada seseorang yang namanya Mut'im bin Adi. Ya. Mut'im bin Adi ini yang kemarin mengasih jaminan keamanan Nabi SAW sepulang dari Taif. Ya. Mut'im bin Adi ini, dia bilang, ya, bahwasanya dia ini orang yang paling tahu tentang Baitul Maqdis. Ya. Saya ini orang yang paling paham tentang Baitul Maqdis. Ya. Sekarang kalau kamu wahai Muhammad mengaku, ya, melihat Baitul Maqdis, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram kemudian menuju Baitul Maqdis, ceritakan kepadaku tentang Baitul Maqdis. Ya, dites. Ya. Nabi SAW coba dites tentang Baitul Maqdis. Karena Nabi SAW cerita, saya singgah di Baitul Maqdis, kemudian sholat di Baitul Maqdis, kemudian naik. Ya. Maka kemudian Mut'im bin Adi, ya, meminta Nabi SAW menceritakan tentang Baitul Maqdis. Ya. Mut'im bin Adi bilang, saya tahu persis bangunannya, bentuknya saya tahu, ya, segala pernak-perniknya yang ada di Baitul Maqdis saya paham. Tolong menceritakan kepadaku tentang Baitul Maqdis. Kalau memang kamu cerita bahwasanya kamu datang ke Baitul Maqdis, maka apa yang diminta oleh Mut'im bin Adi, ya. Contoh begini, ya. Jadi Mut'im bin Adi ini paham betul bangunan Baitul Maqdis, ya. Artinya kubahnya bagaimana, pintunya bagaimana, temboknya bagaimana, dan lain sebagainya, ya. Ya, kalau kita umpama mengenal Masjid Dzikrullah ini, ya kan, kalau orang kemudian ngaku pernah datang ke sini, pernah tinggal lama di sini, kemudian kita tanya tentang bagian yang di sini, kalau kita paham betul, mesti kita bisa tanya, ya kan. Demikian orang ini juga, dia tanya sama Nabi SAW tentang bagaimana kubahnya, umpama, ya, bagaimana pintunya. Maka kemudian setiap pertanyaan, ya, yang diajukan oleh Mut'im bin Adi kepada Nabi SAW, umpama tanya tentang kubahnya, umpama, langsung, ya, Allah Subhanahu Wa Taala langsung tampakkan Baitul Maqdis itu di hadapan Nabi SAW. Ya, langsung ditampakkan oleh Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Baitul Maqdis. Ya. Nabi SAW mengatakan, farafa'ahu Allahu li anzuru ilaihi ma yas'aluni an syai'in illa amba'tuhum bihi. Ya. Maka kemudian setiap pertanyaan yang diajukan oleh Mut'im bin Adi tentang bentuk Baitul Maqdis, Allah langsung tunjukkan Baitul Maqdis. Ya. Nampak di hadapan Nabi SAW, kubahnya kelihatan jelas. Tapi orang nggak lihat, tentu, ya, tentu orang nggak lihat. Tapi bagi Nabi SAW, Baitul Maqdis itu kayak di hadapan beliau. Ya, Baitul Maqdis itu kayak di hadapan beliau. Orang tanya, bagaimana kubahnya? Langsung Nabi lihat kubahnya. Ini kubahnya, ini. Bagaimana pintunya? Ini pintunya, ini. Ya, Nabi, ya, itu Nabi kita SAW. Ya, nanti dalam perang Khandaq, Nabi SAW melihat jelas istananya, istana Persia, istana Romawi, istana Yaman. Beliau lihat jelas. Ya, pada waktu perang Khandaq itu, ya, ketika beliau dikepung, ya, beliau mengatakan, kita akan tundukkan Persia, dan saya melihat istananya, ya. Kita akan tundukkan Romawi, saya sudah lihat istananya. Kita akan tundukkan Yaman, saya sudah lihat pintu-pintu gerbangnya. Nampak di hadapan Nabi SAW. Tentu ini sebagai bentuk wahyu Nabi SAW, ya, mukjizat Nabi SAW. Namun demikian, tetap saja orang-orang kafir Quraisy tetap tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tetap tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Padahal sudah membuktikan hal yang mereka minta buktinya. Ya. Setelah tanya Baitul Maqdis, mereka tanya tentang rombongan. Ya. Mereka tanya tentang kafilah
yang tadi malam nyampe ke Madinah, nyampe ke Mekah, ya. Maka kemudian mereka tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beritahu kami tentang rombongan yang melakukan perjalanan pulang dari berdagang menuju Mekah ini. Tolong ceritakan tentang rombongan tersebut. Nabi SAW yang kemarin sudah ceritakan, beliau melihat rombongan yang kehilangan ontanya, sampai Nabi SAW bisa menunjukkan ontanya di mana dan lain sebagainya. Mendengar percakapan mereka, diceritakan semua sama Nabi tentang kafilah tersebut. Kafilahnya ini si fulan, kemudian mereka kehilangan ontanya dan sebagainya, ceritakan persis, persis, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Bahkan ada sesuatu yang mereka nggak tahu, Nabi pun bisa tahu menceritakan hal tersebut. Tapi kemudian hal itu tetap tidak menambah beriman kepada Nabi SAW. Walhasil peristiwa yang begitu besar, yang begitu agung, Isra Mi'raj, yang mungkin sebentar lagi akan banyak diperingati oleh kaum muslimin, itu satu peristiwa yang sangat besar yang kemudian tetap saja tidak merubah kekufuran orang-orang kafir Quraisy dan tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada beberapa faedah, faedah yang bisa kita ambil, beberapa faedah sederhana yang bisa kita ambil. Sebagian sudah saya terangkan pada kajian-kajian sebelumnya. Di sini dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang bisa kita ambil pelajaran, anna lis-sama'i abwaban haqiqiyatan wa hafadatan muwakkilina biha, bahwasanya di langit itu memang ada pintu-pintunya secara hakiki. Hakiki ada pintu-pintunya, ada pintunya, bukan kiasan, bukan, tidak, pintu, memang ada pintunya, hakikiyat, kemudian ada yang menjaganya. Setiap pintu ada yang menjaganya, seperti yang kita sudah terangkan kemarin dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW naik langit yang pertama, kedua, sampai yang ketujuh, semua ada penjaganya. Wa fihi isbatul isti'dan, kemudian adanya sunnah untuk izin kalau kemudian kita mau masuk ke pintu, bahasanya begitu, pintu sebagaimana Nabi SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril, begitu ketok pintu yang pertama beliau pun izin kepada penjaga langit yang pertama, kemudian izin kepada pintu langit yang kedua dan seterusnya, Maka kemudian itu menjadi adab kita kalau kemudian kita masuk ataupun bertamu kepada tempat yang belum pernah kita kunjungi, hendaklah kita kemudian izin, Wa fihi annahu yanbaghi liman yasta'dinu ay yaqula ana fulanun wala yaqtasira ala ana li'annahu yunafi matlubal istifham, Kemudian seyogyanya juga bagi orang yang kemudian izin untuk kemudian mengetuk pintu, kemudian mau masuk dan sebagainya, mengatakan bahwasanya saya fulan, terangkan, sebutkan namanya. Apa maksudnya? Bukan sinten kula sinten nggih kula. Sinten kula sinten nggih kula nggih. Ini tidak boleh. Maksudnya di sini Nabi SAW dikatakan siapa? Muhammad, Jibril dan Muhammad. Maksudnya begitu. Nanti kalau kita ketok pintu orang, siapa? Terangkan, fulan, saya Ismail dari Surabaya. Oh, langsung kenal orangnya. Sinten sapa? Kancamu. Sapa? Kanca lawas. Sapa? Bulet aja dan sebagainya, Ini bukan adab dalam bertamu, Adab bertamu nggak begitu, Ketok pintu langsung terangkan dengan jelas siapa namanya. Kemudian wa fihi jawazul madhi insan al-ma'mun alaihi al-iftitanu fi wajhihi. Bolehnya memuji seseorang di hadapan orang tersebut kalau kita merasa yakin orang tersebut bisa terselamatkan dari fitnah, Sebab tidak sembarang orang kemudian kalau kita puji di hadapannya, orang itu bisa tetap bisa tetap istiqomah, bisa tetap rendah hati, bisa tetap tawaduk dan sebagainya. Terkadang kalau kita puji di hadapan dia malah kemudian ujub, Makanya kemudian memang sebaiknya memang memuji di hadapan di luar sepengetahuan dia, kita puji dia.
Sebab terkadang kalau kita puji di hadapan dia, itu membuat dia takjub, kemudian dia terjatuh ke dalam istikbar, yaitu kesombongan nantinya. Khawatirnya begitu. Namun boleh kalau kemudian kita melihat orang ini memang sudah tawadhu, kita puji di hadapan dia, kemudian di hadapan orang lain, supaya ini menjadi motivasi bagi yang lain. Boleh. Karena Nabi pun dipuji oleh para nabi yang berada di setiap pintu langit itu, ya. Dia anak soleh, nabi soleh, kan begitu ya. Semua para nabi bilang begitu, ya. Artinya itu pujian kepada Nabi SAW, dan para nabi yang memuji Nabi jelas yakin bahwasanya itu tidak akan membuat Nabi kita ujub ataupun kibar dan sebagainya, tidak. Maka itu diambil pelajaran, boleh kalau memang dipandang aman untuk memuji di hadapan orang lain. Tapi kalau kemudian kita khawatir menjatuhkan ataupun menjerumuskan dia ke dalam bentuk ta'ajub dan kibir, kita puji di luar saja, ya. Kita puji di hadapan orang lain saja, ya. Kita ceritakan di hadapan orang lain tentang kelebihan-kelebihan dia, tidak di hadapan dia dan banyak orang. Khawatir nanti muncul ta'ajub. Kemudian hendaknya orang yang kemudian berjalan ataupun berdiri itu mengucapkan salam kepada yang duduk, ya. Karena Nabi SAW masuk, ya, beliau dulu yang salam, ya. Beliau dulu yang salam, ya. Jadi kalau kita sedang duduk-duduk ataupun kita sedang berjalan, kemudian banyak orang yang duduk-duduk di pinggir jalan itu, maka kita lebih dulu yang mengucapkan salam, bukan mereka yang duduk yang mengucapkan salam, ya. Tapi kita dulu yang mengucapkan salam. Itu diantara sunnah-sunnah yang kemudian fadlu sayri bil lail ala sayri bin nahar bima waqa'a minal isra bil lail. Lebih diutamakan memang menempuh perjalanan pada waktu malam hari, ya. Diutamakan menempuh perjalanan pada waktu malam hari ketimbang siang hari, ya. Wa man adlaja balaghal manzilah, ya. Barang siapa yang berjalan pada malam hari, ya, maka dia akan sampai ke tempat tujuan, ya. Karena emang terasa dipercepat perjalanan, ya. Terasa dipercepat perjalanan, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu mengatakan pada malam itu bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita kalau melakukan perjalanan pada malam hari lebih cepat daripada siang hari, ya. Nah, tentu dengan berbagai macam hal-hal yang bisa kita rasakan kalau kita melakukan perjalanan malam dibandingkan dengan siang, ya. Apalagi kemudian kalau di malamnya di atas ya, bukan malam itu bukan kemudian habis isak pas, enggak, tapi lebih daripada itu, ya. Lebih daripada itu yang kemudian dianjurkan kalau mau melakukan perjalanan jauh, karena itu akan lebih cepat nyampenya, lebih cepat nyampe. Itu beberapa pelajaran, ya, yang bisa kita ambil tentang Isra dan Mi'raj. Sebagian sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ya. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah ardur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsahu asy-syarifah 'alal qabaili wal afrad, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, ini bab selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya, ya. Menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah dan beberapa personal-personal untuk kemudian beliau berdakwah di tempat mereka, di kabilah mereka, dan dilindungi di kabilah mereka, ya. Jadi selepas Isra dan Mi'raj, Nabi SAW tetap tidak berhenti dari dakwahnya, bahkan kemudian menjelang musim haji, menjelang musim umroh, ya, ketika orang kemudian banyak datang ke Mekah, ya, maka Nabi SAW menawarkan diri ke beberapa kabilah di luar kota Mekah yang masuk kota Mekah, ya.
Nabi SAW mengatakan bahwasanya saya menyampaikan dakwah di sini banyak ditentang, banyak ditolak. Adakah di antara kalian yang mau menjamin saya di tempat kalian, kemudian nanti saya akan ikut kalian dan saya akan terangkan apa yang saya bawa ke tempat kalian. Begitu bahasanya Nabi SAW ya. Jadi kabilah yang datang ditawari, bisa enggak kamu menjamin saya, nanti saya ikut ke tempatmu, ya. Nanti akan saya terangkan apa yang saya bawa ke tempatmu. Saya akan dakwahkan ke tempatmu. Terus ditawarkan begitu. Perorangan juga demikian. Didatangi perorangan, bisa enggak kamu menjamin saya? Nanti saya akan ikut kamu, nanti akan saya dakwah di tempat kamu. Nah, itu bahasanya begitu. Itu memang sifat dai begitu ya. Sifat dai begitu ya. Kalau di sini kurang dapat sambutan dan sebagainya, cari tempat lagi. Kalau memang memungkinkan kita cari tempat, biasanya begitu. Ada peluang tempat antum, mungkin di tempat antum butuh, antum kalau bisa bawa saya ke tempat antum, nanti insya Allah saya akan isi di masjid antum. Biasanya begitulah ya. Kayak kita kemudian menawarkan, mungkin Anda bisa ngisi tempat antum mungkin kurang banyak pengajian, nggak ada pengajian, ya bisa nggak antum tawarkan, saya bisa masuk ke tempat antum untuk bisa mengajarkan beberapa tentang syariat ini. Tujuannya memang seperti itu. Tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya memang ingin menyebarkan dakwah tersebut. Dan itu ditawarkan Nabi SAW kepada beberapa kabilah. Ya. Tentu ada kabilah yang menerima, ada kabilah yang nolak. Ya. Ada personal yang menerima, ada personal yang nolak. Ya. Nah, kabilah yang menerima, kabilah yang nolak, ataupun personal yang menerima dan personal yang nolak, inilah yang akan saya ceritakan pada pertemuan kali ini ya. Yang akan saya ceritakan pertemuan kali ini insyaallah ya. Di antara kabilah ya yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah ya. Kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah ya. Di sini diceritakan kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah ini diminta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kaumnya ya, untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kaumnya. Namun kemudian ada seseorang namanya Baiharo bin Firos ya. Dia kemudian bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh saja kamu nanti ikut sama saya, tidak apa-apa. Namun nanti kalau kemudian dakwahmu berhasil di tempat saya, banyak orang yang mengikuti kamu, ya, saya jadi apa? Maksudnya begitu. Saya jadi apa nanti? Bahasanya begitu. Bahasanya Amir bin Sa'sa'ah ini kalau kita terjemahkan begitu. Ya. Boleh saja kamu kemudian ikut ke tempat saya, mengajarkan Islam di tempat saya. Nanti kalau kamu nanti sudah banyak pengikutnya, saya mau jadi apa? Ya. Kamu jadikan apa saya nanti? Kan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Al-amru ilallah yada'uhu haitsu yasha. Ya terserah Allah. Allah nanti jadikan kamu jadi apa, ya terserah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kemudian dia mengatakan, afa nuhdifu nuhurana lil arabi dunaka fa idza adharaka Allah kana al amru li ghairina la hajata lana bi amrika fa abu alaihi ya. Terus untuk apa kalau kemudian aku memfasilitasi kamu, kemudian kalau kamu kemudian menang, kalau kamu kemudian sukses dengan dakwahmu, saya nggak mendapat apa-apa. Untuk apa? Kalau gitu nggak usah. Saya nggak terima tentang apa yang kamu minta. Subhanallah ya. Ini dia meminta imbalan daripada dakwah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jabatan ya, yang dia minta. Boleh saja kamu ke tempat saya, nanti kalau berhasil imbalannya saya jadi begini dan sebagainya. Tidak, Nabi SAW tidak mau ya. Nabi SAW hanya mengatakan al-amru ilallah ya. Urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabilah Bani Sa'sa'ah. Kabilah Bani Sa'sa'ah.
Banyak di antara kabilah-kabilah yang kemudian menolak, ya. Kemudian di antara personal yang juga diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada namanya Suwaid bin Somit, Suwaid bin As-Somit, ya. Kana syairan min ahli Yasrib min Bani Amrin bin Auf. Ini dari Madinah, ya, Yasrib, dari Madinah, seorang tukang syair, ya, ahli syair, ya. Yusammihi qaumuhu al-kamil, ya. Dia dijuluki oleh penduduknya Kamil, ya. Al-Kamil, ya. Dijuluki Al-Kamil, ya. Karena penampilannya, ya, karena nasabnya, dan karena kemuliaannya. Dia kemudian datang ke Mekah pengen umroh, ya. Datang ke Mekah pengen umroh, ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada Suwaid bin Somit. Maka Suwaid bin Somit pun mengatakan, fala alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i. Dia bilang begini, saya lihat apa yang kamu bawa itu bisa jadi mirip dengan apa yang saya bawa. Apa yang kamu bawa itu bisa jadi mirip dengan apa yang saya bawa. Maka ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu bawa? Ya. Apa yang kamu bawa? Dia bilang Majallatul Luqman, ya. Yakni hikmah Luqman. Hikmah Luqman, ya. Jadi mungkin ini orang pintar mengetahui kisah Luqmanul Hakim, ya. Mengetahui kisah Luqmanul Hakim. Faqala Rasulullah a'ridha alayya fa'aradaha alaihi faqala lahu sallam inna hadha laqalamun hasan walladhi ma'i afdalu min hadha Qur'anun anzalahu Allah ta'ala alayya huwa hudan wa nurun fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an wa da'ahu ilal Islam. Maka kemudian suruh coba tunjukkan apa yang kamu sebut dengan hikmah Luqman tadi itu. Disebutkanlah beberapa kalimat hikmah, ya. Disebutkanlah beberapa kalimat hikmah. Maka Nabi SAW mengatakan itu perkataan bagus. Itu perkataan bagus. Namun apa yang aku bawa lebih bagus daripada itu. Kata Nabi SAW, ya. Apa yang aku bawa lebih bagus daripada itu. Maka Nabi kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Membacakan ayat Al-Qur'an. Maka ketika dia mendengar bacaan Nabi Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia pun masuk Islam, ya. Maka dia pun masuk Islam, ya, karena dia seorang yang pandai juga dalam masalah bahasa, ya. Dia seorang penyair dan dia mengetahui bahwasanya apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih indah daripada syair, ya. Kemudian ada lagi yang namanya Dimat bin Sa'labah. Dia dari Yaman. Wa kana yarqi min hadhihi rih. Dia ini biasa menyembuhkan orang pakai tiupan angin. Dia biasa menyembuhkan orang atau nyuwuk orang pakai tiupan angin. Suwuk sebul. Begitu, ya. Dia sering menyembuhkan orang dengan cara begitu, ya, di Yaman. Suwuk, ya. Suwuk, ya. Ya. Wa kana yarqi min hadhihi rih, ya. Dia datang ke Mekah untuk kemudian umroh, ya. Datang ke Mekah untuk umroh, kemudian duduk di majelisnya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, ya. Dia duduk di majelisnya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Maka kemudian berkata Abu Jahal berkata, "Hadzal rajul alladzi farraqa jama'atana." Laki-laki ini yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, farraqa jama'atana, memecah belah jamaah kami, ya, memecah belah jamaah kami. Wasaffaha ahlamana, membodoh-bodohkan orang-orang yang pintar di tengah-tengah kami ini. Wa adalla man mata minna, menyesatkan orang-orang yang mati di antara kami. Wa aba alihatana,
mencela Tuhan-Tuhan kami. Faqala Umayyah rajulun majnun ghairu syak. Umayyah kemudian menambahkan orang tersebut adalah orang gila, ya. Kemudian siapa namanya Dimat bin Sa'labah mikir, oh ini orang gila, saya biasa ngobati pakai suwuk, kan begitu ya. Mungkin nanti akan saya temui, akan saya datangi, mudah-mudahan dengan dengan suwuk saya tadi itu orang ini bisa sembuh. Ya, apa maksudnya? Ya. Jadi kan diceritain sama Abu Jahal, ya. Ini orang gila, bahasanya begitu, majnun, ya. Dia mikir, oh orang gila, berarti peluang bagi saya. Nanti akan saya sembuhkan dia. Dia mikirnya begitu dia. Ya. Pingin ini ngobati siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lain sebagainya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini menawarkan obat di suwuk tadi itu, ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bilang begini, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya. Nabi mau disuwuk bilangnya apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Bahasanya begitu, ya. Jadi enggak jadi disuwuk Nabi sallam. Maka orang ini kemudian mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, mendengarkan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka orang ini bilang apa? A'id alayya kalimatika haula. Coba ulangi lagi kalimat tadi itu, ya. Saya mau pengen dengerin lagi. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulang salah samarat. Nabi Sallam mengulangi itu selama 3 kali, ya, selama 3 kali. Maka dia bilang apa? Laqad sami'tu qaulal kahana. Saya mendengar perkataan tukang tenung, tukang sihir dan lain sebagainya. Saya sudah mendengar perkataan para tukang syair. Fama sami'tu misla kalimatika haula. Ya. Dan saya belum pernah mendengar kalimatmu ini seperti kalimat-kalimat mereka. Ya. Akhirnya masuk Islam. Ya. Tukang suwuknya masuk Islam, ya. Ya. Pengen ini ngeruqyah malah kan ruqyah dewe, ya. Itu kisah siapa namanya? Dimat bin Sa'labah, ya, Dimat bin Sa'labah. Ada lagi kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ini dari Yaman, ya. Rajulan syarifan syairan labiban, ya. Orang yang mulia, ahli syair, cerdas, ya. Rais kabilah Daus bil Yaman. Dia pemimpin kabilah Daus di Yaman. Kemudian dia umroh, ya. Dia umroh, kemudian sampai di Mekah dipanggil sama orang-orang Arab, dipanggil sama Abu Jahal, kemudian dan teman-temannya tadi itu, ya. Terus dipanggil. Kemudian dikasih tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Waqad farraqa jama'atana. Orang ini memecah belah perkumpulan kami, wasyattata amrona, mencerai-beraikan urusan kami, wa innama qauluhu kasihr, perkataannya itu seperti sihir, yufarriqu bainar rajuli wa baina abi, memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, wa bainar rajuli wa baina akhihi, memisahkan antara seseorang dengan saudaranya, wa bainar rajuli wa baina zaujatihi, memisahkan antara seseorang dengan istrinya, wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina. Ya. Jadi Tufail tadi masuk, ya. Masuk kemudian dipanggil sama orang-orang kafir Quraisy, ya. Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, ya. Dikasih tahu orang ini, ya, Muhammad ini mencerai-beraikan persatuan kita, ya. Mencerai-beraikan urusan kita, memisahkan antara seseorang dengan istrinya, memisahkan antara seseorang dengan saudaranya, memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, ya. Maka kemudian janganlah kamu berbicara dengan orang ini, ya.
janganlah kamu berbicara dengan orang ini. Ya. Terus dikasih tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditakut-takuti tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dia sepakat, ya, dia berazam dalam hatinya, saya nggak akan menemui Muhammad dan saya nggak akan berbicara dengan Muhammad dan saya nggak akan mendengarkan perkataan Muhammad. Kata Tufail bin Adi Ad-Dausi, ya, karena diprovokasi sama orang-orang kafir Quraisy tadi, maka dia yakinkan bahwasanya saya nggak akan ngomong sama Muhammad, saya nggak akan dengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Hatta khashautu fi uduni hina ghadawtu ila masjid Kursufan, sampai-sampai, ya, saya sumpel, saya tutup telinga saya ini dengan kapas ketika saya mau datang ke masjid. Ini kan orang mau umroh, ya kan? Orang mau umroh, ya, dia mau ke masjid. Karena sudah dikasih tahu tentang Muhammad itu oleh orang-orang kafir Quraisy tadi itu, dan dia khawatir, dia terpengaruh dengan kalimat yang disampaikan oleh Muhammad, maka dia sumpel telinganya pakai kapas. Ya, jadi dia ke masjid sambil nyumpel telinganya pakai kapas. Datang ke masjid, di masjid, ya, dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di dekat Ka'bah. Ya, dia lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di dekat Ka'bah. Nah, ini orangnya, begitu. Ini orangnya ini, ya. Disumpel sudah ini, telinga sudah disumpel orang ini, ya. Qala kuntu minhu qariban. Maka kemudian dia mengatakan, saya berdiri dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia berdiri dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fa aballahu illa ayyusmi'ani ba'da qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan aku supaya mendengar sebagian apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nggak pengen dengerin sebetulnya, ya. Sudah nggak pengen dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallam, cuma sudah kadung dekat posisi berdirinya dengan Nabi Sallam dan sudah kadung kerungu. Meskipun sudah disumpel, Allah Subhanahu Wa Taala tetap takdirkan sebagian yang dibaca oleh Nabi itu masuk ke telinganya, ya. Sebagian yang masuk ke telinganya Tufail bin Adi, ya. Qala fasami'tu kalaman hasanan faqultu fi nafsi, ya. Aku berkata dalam hati, kata Tufail bin Adi, aku mendengar kalimat yang indah sekali, ya. Aku mendengar kalimat yang indah. Itu berkata dalam hati, ya. Wa su'ala ummi wallahi inni la rajulun nabiyun sa'irun ma yakhfa alayya hasanun minal qabih fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqul fa in kana alladhi ya'ti bihi hasanan faqabiltuhu wa in kana qabihan taraktuhu. Demi ibuku yang telah melahirkan dengan susah payah, kata Tufail bin Adi, sungguh aku ini orang yang cerdas, aku ini orang yang ahli syair. Aku tahu mana perkataan yang baik dan mana yang perkataan yang buruk. Terus ngapain aku kemudian nggak mau mendengarkan perkataan dia? Toh kalau itu perkataan baik, saya tahu, saya akan terima. Kalau toh itu perkataan buruk, saya juga akan tahu dan saya akan tinggalkan. Ya, ngapain saya menghalangi diri saya untuk tidak mendengarkan perkataannya? Maksudnya begitu, ya. Toh saya ini orang pintar bahasanya. Kalau apa yang dikatakan itu baik, pasti akan saya terima. Pasti saya tahu itu perkataan baik atau bukan. Kalau itu perkataan buruk, saya juga akan tahu itu perkataan buruk atau enggak, ya. Ini perkataannya Tufail bin Adi. Maka kemudian dia tinggal dia diam di situ sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang ke rumah. Begitu beliau Nabi Sallam pulang ke rumah diikuti, begitu masuk rumah dia pun langsung masuk rumah, ya. Tufail bin Adi langsung masuk ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Sallam, ya Rasulullah, wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy ini menakut-nakutiku tentang dirimu, ya. Sampai-sampai aku kemudian sumpel telingaku untuk tidak mau mendengarkan kalimatmu. Tolong sebutkan beberapa kalimat yang engkau punya, ya. Tolong sebutkan beberapa kalimat yang engkau punya. Maka Nabi SAW pun mengucapkan atau membacakan
Al-Qur'anul Karim ya. Begitu dibacakan Al-Qur'an, langsung kemudian beliau, karena beliau orang pintar, karena beliau ahli syair, orang yang cerdas, beliau pun langsung Islam ya. Beliau pun langsung Islam. Subhanallah ya. Ini Quran memang begitu ya. Quran ini memang betul-betul memberikan pengaruh ya. Jin pun bisa terpengaruh dengan Al-Quran, manusia pun bisa terpengaruh dengan Al-Quran ya. Kalau kita nggak terpengaruh dengan Al-Quran, itu memang hati kita yang memang keras ya. Orang kafir saja, jin saja terpengaruh dengan Al-Quranul Karim ya. Apalagi kita ya. Makanya kemudian Al-Quran itu kata Nabi SAW diturunkan dalam keadaan sedih ya. Bihusnin, dengan keadaan sedih. Maka kalau kalian membaca Al-Quran ya, membaca ayat-ayat tentang neraka, membaca ayat-ayat tentang adab dan sebagainya, berusahalah untuk menangis. Berusahalah untuk menangis. Kalau nggak bisa menangis, coba berusaha menangis. Sampai segitunya. Ya. Nggak ngerti saya. Ya. Iki ayat adab apa ayat nikmat apa ayat itu nggak paham. Ya. Ya. Malah keliru ya kan. Wayah nangis guyu nangis ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya paling enggak baca terjemahannya ya. Paling enggak baca terjemahannya ya. Dan kalau mendengar ayat nar kan neraka berarti kan ya. Oh neraka ini nangis gitu loh maksudnya ya. Berusaha nangis. Begitu baca jannah oh surga ini. Nangis juga kan, begitu berharap masuk surga ya kan dan sebagainya. Itu Quran ya. Itu salah satu adab baca Quran begitu ya. Berusaha menangis. Kalau nggak bisa, berusaha menangis. Jadi pokoknya berusaha menangis. Kayak apa berusaha menangis ya? Kalau bisa begitu. Wallahu a'lam ya. Maka kemudian dia pulang, ya. pulang ke kaumnya. Namun sebelum pulang dia minta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tolong doakan kepada saya. Allahumma ij'al lahu ayah. Ya Allah, wahai Rasulullah, tolong berikan tanda kepada saya. Berikan tanda kepada saya ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda kepada Tufail bin Adin. Maka kemudian dia pulang sampai kepada Bisaniyah ya, sampai tempat yang namanya Saniyah. Tutli'uni alal hadiri waqa'a nurun baina ainayya mislul misbah. Begitu dia mau nyampe di tengah kaumnya, tiba-tiba keningnya ini mengeluarkan cahaya terang ya, seperti lampu yang sangat terang. Ini doanya Nabi SAW tadi ya. Ya Rasulullah, jadikan bagi saya ini tanda ya. Tanda maksudnya tanda kalau dia ini telah kembali dengan membawa agama yang baru, mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Akhirnya dia minta tanda kalau dia sudah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka tandanya kemudian keluar cahaya di keningnya. Keluar cahaya di keningnya. Maka begitu keluar cahaya di keningnya, dia berdoa bahwasanya ya Allah, jangan jadikan tanda itu di kening saya ya. Tanda itu di kening saya. Nanti malah saya khawatir kalau nanti tanda di kening saya itu justru presiden buruk kalau saya sudah ketemu Muhammad keluar cahaya di sini. Apa maksudnya? Ya. Nanti setelah ketemu Muhammad kok malah keluar cahaya di sini. Wah itu malah kaumnya nanti malah menolak kalau mau diajak masuk Islam, bahasanya begitu. Maka dia berdoa, pindahkanlah tandanya. Makanya kemudian tandanya pindah ke ujung cemetinya, ujung cambuk kalau nganu kendaraan. Jadi ujung cambuknya itu kemudian mengeluarkan cahaya kayak seperti lampu pokoknya yang digendol gendol-gendol itu apa? Kayak tasbih pokoknya murup lampunya itu ya kan. Nah, tandanya di situ kemudian ya. Keluar tandanya di situ. Fa waqa fi ra'si sauti ya, di kepalanya cemetinya tadi itu ya, cambuknya tadi itu. Maka kemudian dia datang ke kaumnya. Bapaknya datang menyambut dia. Begitu bapaknya datang menyambut dia, langsung dia bilang apa? Ilaika anni ya abati, falastu minka walasta minni. Bapaknya datang, sana bapak. Ya.
bapak bukan lagi bagianku, saya juga bukan lagi bagian bapak. Langsung begitu. Subhanallah ini ya, Tufail bin Adi ini ya. Begitu bapaknya datang, bapak sana, bapak bukan bagianku, saya juga bukan bagian bapak. Begitu. Bapaknya bingung, ada apa ini ya? Bapaknya bingung, ada apa ini? Lima ya bunayya, ada apa ini? Ya. Aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin. Ya, saya telah masuk Islam dan saya telah mengikuti agama Muhammad. Maka bapaknya bilang apa? Ya bunayya, ya. Fadini dinuk. Ya. Agamamu agamaku, ya. Agamamu agamaku, kata bapaknya, ya. Maka kemudian bapaknya masuk Islam, ya. Bapaknya masuk Islam. Faksil wa tahhir, siap mandi, pakai baju yang baru, ganti baju baru. Kemudian bapaknya ganti baju, kemudian mandi, diajari beberapa Al-Qur'an. Kemudian datang istrinya. Datang istrinya. Langsung dia bilang, ilaiki anni falastu minki walasti minni. Sama dengan bapaknya. Kono. Ojo jadi aku, ya kan? Kamu bukan bagianku, saya juga bagianmu. Wah, mulai ngono piye coba ya. Mulai langsung bojone kono. Mulai. Ya. Subhanallah ini. Sana. Lu ada apa, kata istrinya? Ya. Saya telah mengikuti agama Muhammad dan agama Muhammad memisahkan kita. Ya. Maka kata istrinya, agamamu agamaku. Ya. Kata istrinya, agamamu agamaku. Maka kemudian dia masuk Islam, ya. Maka disuruh kemudian mandi, disuruh ganti baju, kemudian disuruh dikasih tahu tentang Al-Qur'anul Karim, ya. Maka kemudian diajarkan Al-Qur'an, ya. Maka kemudian dia pun mendakwakan kepada kaumnya, ya. Namun kaumnya banyak yang kemudian masih belum bisa terima, ya. Maka kemudian dia minta doa sama Nabi SAW supaya kaumnya ini dilembutkan hatinya dan mengikuti dakwahnya. Maka Nabi pun berdoa, ya. Maka kemudian dia balik mendakwahkan Islam. Subhanallah, begitu setelah mendapatkan doa Nabi SAW, selepas itu kemudian hampir tidak ada rumah yang tidak masuk Islam karena dakwahnya Tufail bin Adi Ad-Dausi, ya. Sampai kemudian beliau membawa kurang lebih 80 kakak, ya, rumah tangga kepada Nabi SAW ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, ya. Ketika beliau sudah hijrah ke Madinah pada perang Khaybar, ya. Perang Khaybar, semua keluarga ini menemui Nabi SAW di Khaybar, kemudian semuanya dapat ghanimah perang Khaybar, ya. Itu cerita Tufail bin Adi, ya. Beliau juga syahid, ya. Beliau syahid. Maka ketika perang Yamamah, ya, perang Yamamah itu perang Abu Bakar As-Siddiq melawan Musailimah Al-Kadzdzab atau Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Musailimah, yang banyak yang menyebutkan Musailimah atau Musailamah, ya. Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah, perang Yamamah. Sebelum berangkat dia mimpi, ya. Ini ceritanya Tufail bin Adi, ya. Sebelum berangkat dia mimpi. Mimpinya begini, ya. Anna ra'si khuliqa. Kepalaku dicukur, ya. Kepalaku dicukur. Wa annahu kharaja min fami ta'irun. Dari mulutku ini keluar burung. Dari mulutku keluar burung. Wa annahu laqiyatni imra'atun fa'adkhalatni fi farjiha. Saya bertemu dengan seorang wanita, kemudian wanita itu memasukkan saya ke dalam perutnya. Wa urabni yatlubuni talaban hasisa. Summa ra'aituhu hubisa anni. Saya melihat anakku mencari-cariku, namun saya melihat dia tertahan, tidak bisa menemukan aku, ya. Itu mimpinya sebelum dia berangkat dalam perang Yamamah. Maka kemudian dia bilang sama temannya, saya barusan mimpi. Apa mimpimu? Diceritakan mimpi itu. Kemudian mereka bilang, oh itu mimpi yang baik, mimpi yang baik. Maka kemudian dia bilang apa? Ama anna wallahi faqad awwaltuha. Aku bisa mentakwilkan mimpi tersebut. Dia bilang apa? Amma khalqu ra'si faqatuhu. Adapun rambutku dipotong, aku akan terbunuh, ya. Aku akan terbunuh, ya. Kemudian
Wa amma ta'ir alladhi kharaja min fammi faruhi. Adapun burung yang keluar dari mulutku itu adalah ruhku yang akan keluar. Wa ammal imra'atu allati adkhalatni farja fal ardu tuhfaru li fa aghibu fiha. Adapun saya dimakan oleh perempuan, itu saya akan dimasukkan ke dalam bumi, dikubur. Adapun saya melihat anakku itu terhalang, bahwasanya saya syahid, anakku kemudian masih belum bisa nyusul aku. Ya. Saya syahid, namun anakku belum bisa nyusul aku, kata dia. Itu takwilnya. Maka kemudian dalam perang Yamamah ini syahid, anaknya enggak syahid. Anaknya putus tangannya. Ya. Anaknya putus tangannya, ya. Enggak syahid. Nanti dalam perang Yarmuk, ya, bersama dengan Umar bin Khattab, barulah beliau syahid, ya, sebagai tanda mimpi yang dialami oleh ayahnya tadi, ya. Untuk sementara dia belum bisa nyusul bapaknya. Itu selisih lama tentunya, selisih berapa tahun gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kisah Tufail bin Adi, ya, Tufail bin Adi, ya. Baik. Cukup insyaallah. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab Bai'atul Aqabah, ya. Bai'atul Aqabah. Awal cerita ataupun awal mula Nabi SAW hijrah nanti, ya. Mempersiapkan para dai yang sudah masuk Islam duluan di Mekah, kemudian kembali ke Madinah, mendakwakan Islam di Madinah, membentuk masyarakat Madinah tanpa diketahui ataupun tanpa diketahui oleh orang-orang orang Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya, sampai Nabi SAW nanti hijrah sudah banyak pengikutnya di Madinah, ya. Itu awal mula Nabi hijrah, sudah siap dengan personal-personal yang sumpah setia menjaga Nabi SAW, melindungi Nabi SAW kalau Nabi nanti hijrah ke Madinah, ya. Itu awal fungsi daripada Bai'atul Aqabah, dan kisahnya insyaallah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.